Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fidasri. Saya Dulga Zahira. Dan saya Muhammad Isro. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul konsep biaya dan akuntansi biaya. Mari kita simak video berikut ini. Bicara mengenai perusahaan manufaktur, salah satu hal yang terpenting yang menjadi pertimbangan manajemen adalah perhitungan biaya, di mana ada dua sistem perhitungan biaya. Yang pertama itu adalah biaya tradisional, yang kedua itu adalah sistem biaya aktivitas. Sebelum masuk ke dua sistem tadi, saya akan menerangkan terlebih dahulu konsep biaya per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pemesanan dan pengiriman biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditemukan. Secara konsep, biaya per unit adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dan dibagi dengan jumlah unit yang memproduksi. Sebagai contoh, biaya pembebanan 10 gedung dengan harga 900 juta, maka biaya satu gedungnya adalah 9 juta. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk karena biaya produk bergantung pada tujuan penelitian yang ingin dipenuhi. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Adapun proses yang menghubungkan biaya unit yang diproduksi tersebut setelah biaya diukur. Nah, itu tuh disebut dengan pembebanan biaya. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Nah, kalkulasi biaya produk dalam metode tradisional ini menggunakan driver aktivitas berlevel unit untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk, yang menggunakan asumsi bahwa biaya overhead yang dikonsumsi oleh suatu produk mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan jumlah unit yang diproduksinya. Dalam sistem biaya tradisional, pemicu biaya yang digunakan hanya didasarkan pada unit saja, yang diukur dalam jam kerja langsung, jam mesin, atau bahkan biaya bahan. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, di antaranya 1. Biaya yang dibebankan hanya pada produk. Nah, maksud dari biaya yang dibebankan hanya pada produk itu adalah sistem ini hanya membebankan biaya produk seperti biaya pengembangan, penelitian, dan pemasaran. Sedangkan biaya distribusi dan biaya layanan pelanggan itu tidak dibebankan. Nah, yang kedua adalah alokasi biaya overhead hanya berdasarkan pada volume. Alokasi biaya overhead hanya berdasarkan volume ini adalah pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau hanya dengan volume produksi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan desain dan distribusi. Nah, sistem ini hanya berfokus pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Menyebabkan distorsi biaya. Sistem ini sering menyebabkan distorsi biaya sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Dan yang kelima, margin laba sulit dijelaskan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kalkulasi biayanya. Nah, sistem biaya berdasarkan aktivitas ini atau yang disebut dengan activity based costing pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Nah, oleh sebab itu, activity based costing ini merupakan proses 2 tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan magnet. Nah, pada tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dan menekankan pada penelusuran langsung dan menelusuri penggerak. Nah, yang membedakan aktivitas based costing ini dengan sistem tradisional ialah terdapat pada sifat
Lalu yang kedua adalah pada jumlah penggerak biaya yang digunakan. Tidak seperti sistem biaya tradisional, activity based costing menekankan penelusuran langsung dan penyusun penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. Lalu activity based costing ini menggunakan penggerak biaya dan berdasarkan unit maupun non-unit. Dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Suatu perusahaan kemungkinan mempunyai beratus-ratus aktivitas yang berbeda. Nah, yang menentukan driver aktivitas yang berat yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung masing-masing tarif overhead sehingga menghasilkan ratusan tarif overhead. Nah, pada tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas. Maksudnya adalah biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Untuk mengurangi jumlah tarif overhead, diperlukan juga perampingan proses. Nah, artinya adalah aktivitas dikelompokkan pada kumpulan yang sejenis setelah satu kelompok biaya didefinisikan. Biaya per unit dari driver aktivitas dihitung yang disebut dengan tarif kelompok. Pada sistem activity based costing ini, pada tahap pertama pada dasarnya terdiri dari identifikasi aktivitas, lalu yang kedua pembebanan biaya ke aktivitas, lalu yang ketiga adalah aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis. Lalu yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Lalu yang kelima adalah tarif overhead kelompok dihitung. Nah, setelah itu kita akan memasuk contoh soal. Nah, kalian bisa lihat dari layar tersebut, diasumsikan Bellring mempunyai 4 aktivitas, yaitu ada persiapan, penanganan bahan, daya, dan pengujian. Nah, kalian bisa lihat kelompok-kelompok dari masing-masing itu. Nah, mereka mempunyai proses produk senilai 30 dan memiliki jam mesin 50 jam. Nah, lanjut. Ini data dari yang di samping tadi, maka hasil dari tahap pertama yang kita lihat ini adalah sebagai berikut. Pada tahap kedua ini, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Nah, berikut adalah contoh soal dari tahap kedua. Nah, kalian bisa lihat dari slide sebelumnya, soal sebelumnya itu. Nah, ini adalah pada tahap kedua. Langsung saja kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu pengklasifikasian aktivitas. Nah, biaya apa saja sih yang dapat dihitung pada pengklasifikasian aktivitas? Yang pertama yaitu penggunaan gedung, penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet dan telepon, penggunaan perlengkapan, pemakaian peralatan, penyusutan peralatan, pemasaran, dan juga penggajian tenaga kerja. Baiklah, sekian materi dari kami. Kalau tidak mengerti dari materi kami, mohon dimengerti ya. Paham? Bye-bye.